kebijakan ini akan menjadi rancu kalau pendidikan gratis. Artinya pendidikan gratis ini bagi sekolah apa bagi warga Banten? Penerapannya begitu. Penerapannya. Oke. Nah, kalau bagi sekolah kan tidak melihat warga dia dari DKI, dari Pandeglang atau dari Lampung. Iya. Itu juga menjadi permasalahan teman-teman, masih dilema itu. Bukan mereka menentang ataupun mereka menolak. Itu mungkin menjadi ketimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha. Seperti yang kita ketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten punya janji politik. Salah satunya adalah program sekolah gratis di SMA dan SMK swasta di Provinsi Banten. Janji politik itu saat ini sedang dibahas oleh pemerintah Provinsi Banten dan dipastikan akan mulai berlaku pada tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, seperti yang sampai tadi, saya berjanji akan menemui kepala forum kepala sekolah SMK se-Provinsi Banten, Bapak Ahmad Ali Suban. Nah, saat ini saya sedang bersama beliau dan langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebetulan hari ini sedang landai lah kegiatan, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini senggang, ada waktu untuk bisa diskusi terkait sekolah pendidikan gratis. Iya, biasanya kan Pak Suban ini punya kesibukan yang banyak karena selain ketua Yayasan Anak Negeri Banten, Pak ya, tapi juga aktif di berbagai organisasi yang berkaitan dengan pendidikan di Provinsi Banten. Pak Suban, kita sedang bersama Sobat Kabar Banten ini mungkin ingin disampaikan dulu, ini sebenarnya kita sedang di mana nih? Suasananya saya rasa ini sangat enak dan sejuk begitu. Baik, terima kasih Kang yang dari Kabar Banten. Kabar Banten ya? Kabar Banten. Ya, ini suasananya di Pondok Pesantren Yayasan Anak Negeri Banten atau disebut dengan YAN. Itu tepatnya di cabang 3 karena kita insya Allah memiliki 4 lembaga. Jadi cabang 1, cabang 2 itu sudah berdiri lama. Ini cabang 3 dan insya Allah 2027. Sekarang lagi proses pembangunan itu cabang 4 di Mancak. Di Mancak. Untuk SMA IT. Itu lagi progres, lagi pembangunan. Cabang 3 ini efektif aktivitas kegiatan baik pondok pesantren maupun anak-anak sekolah itu di bulan Juli ajaran baru. Dan alhamdulillah sudah lumayan lah. Yang daftar ke sini sudah di atas 70 siswa, calon santri ataupun calon siswa. Di ajaran baru 2025-2026 ini. Lumayan banyak. Kalau total semuanya udah hampir 300 yang daftar, baik SMP, SMA maupun SMK. Untuk sementara yang ke SMK itu sekitar kisaran 70-an. Kalau sudah terdata dengan valid, siswa itu 60 lebih, itu udah fix. Kalau hanya menyerahkan formulir tuh di atas 70. Dan memang target kita untuk di SMP ini nggak banyak. Mungkin target kita itu hanya untuk 3 kelas atau 4 kelas. Termasuk mungkin SMK YAN Banten ini salah satu yang mendapatkan program sekolah gratis mungkin? Ya, salah satunya itu. Insya Allah kita sudah mengikuti pendidikan gratis yang digaungkan atau dijadikan visi misinya Pak Gubernur terpilih, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu Pak Antasoni dengan Pak Dian Jatinata Kusuma. Pak Ali, seperti yang sudah saya janjikan tadi ke Sobat Kabar Banten ya, bahwa hari ini saya akan mengkonfirmasi bagaimana sih sebenarnya tanggapan sekolah SMK swasta di Provinsi Banten ya atas rencana program sekolah gratis yang sedang digodok oleh pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Pak Gubernur, dan Wakil Gubernur saat ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih respon teman-teman sekolah swasta saat ini? Sebetulnya kalau respon sekolah swasta itu beraneka ragam dan penuh dengan dinamika. Karena memang program pendidikan gratis itu bukan untuk SMK saja, tapi untuk SMA, SMK, SKH,
plus madrasah aliyah Oke, swasta. swasta di Provinsi Banten. Artinya memang pendidikan gratis ini berbeda ya bentuk apa ya, contoh untuk wilayah Seragon itu kan yang sudah dibahas oleh kita. Ini pembahasan sekolah gratis ini sebetulnya maraton cukup. Saya sendiri udah berapa kali ya pertemuan baik dengan dinas pendidikan maupun dikumpulkan seluruh OPD di Sekda aja kita seluruh daerah sudah 2 kali ya. Terakhir kemarin di SMK 4 dikumpulkan, diambil sampel dari SMK sekian ratus sekolah, dari SMA sekian sekolah, dari SKH sekian, dari aliyah juga sekian. Karena untuk menyatukan dan menyiapkan persepsi. Cuma tadilah penuh dinamika karena memang mungkin kalau sekolah yang tadinya seperti di wilayah Cirebon, Pandeglang plus Lebak mungkin ada yang gratis, itu sebuah anugerah ketika ada pendidikan gratis yang diberikan oleh gubernur terpilih, gubernur terpilih periode 2004-2009 itu mungkin sebuah anugerah lah, artinya terbantu. Mungkin yang jadi masalah ada beberapa hal, yaitu utamanya wilayah Tangerang Raya, karena memang di sana SPP saja kan sudah di atas 400. Di satu sisi mungkin pemerintah Provinsi Banten untuk awal belum maksimal karena mungkin baru ya, artinya yang namanya kebijakan itu pasti tidak 100% mengenakan. Cuma pada dasarnya kita mensupport selama itu untuk kebaikan dan mencerdasan anak-anak bangsa. Karena kenapa SMK paling di Solo? Karena SMK paling banyak jumlahnya. Sekitar 600 lebih datanya ada di saya. Insya Allah saya data validnya saya kasih ke Akang. Baik jumlah guru, jumlah siswa, maupun jumlah tenaga kependidikan di SMK seluruh Banten yang ada di 8 kabupaten kota. Jadi sebenarnya memang ini positif, kebijakan yang positif begitu ya. Tapi mungkin respon teman-temannya itu Ya positif pasti, karena emang tanggal 2 Mei ini kan sudah di launching. di launching Pak. Tanggal 2 Mei itu di launching, nanti diundang oleh Pak Gubernur, dikumpulkan baik SMK, SMA, SKH, maupun aliyah, negeri dan swasta untuk menyaksikan, bahkan mengutus dari kabupaten kota itu mungkin 10 orang guru untuk menyertakan. Karena hasil audiensi terakhir di bulan Maret itu di Setda itu ada 6 poin yang kita catat, resume hasil pertemuan. Mungkin itu termasuk tahap menuju finalisasi. Itu pertama terkait program sekolah gratis di Banten ini akan launching tanggal 2 Mei. Yaitu di pendopo gubernur yang insya Allah akan dihadiri oleh seluruh kepala sekolah SMAN, SMAS, SMKN, SMKS, SKHN, dan SKHS kayak seprovinsi Banten, serta mengikut sertakan 10 guru. Itu catatannya dari hasil diskusi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang program sekolah gratis ini sasarannya untuk tahun ajaran 2025-2026 itu adalah kelas 10 dan kelas 11. Oke, yang awalnya ketika awal-awal kita diajak diskusi terkait masalah pendidikan gratis ini hanya untuk kelas 10. Tapi ada perubahan lagi di bulan Maret ke 10-11 sasarannya. Jadi ada perubahan ya kebijakan begitu Pak ya. Kemudian termasuk prosedur penyalurannya itu yang hasil diskusi kita itu melalui Bank Banten sebagai beasiswa. Ini masing-masing ke peserta didik atau siswa. Oh jadi si anggaran ini bukan masuk ke sekolah berarti Pak ya, ke rekening pribadi siswa. Lantas kemudian bagaimana nanti proses? Tapi itu nanti prosesnya di auto debit oleh pihak bank. Yang penting artinya si pihak bank juga nggak mau, tapi yang penting ada rekomendasi atau surat pernyataan bahwa itu untuk di auto debit. Karena tadi untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan kalau masuk ke siswa langsung dan siswa yang ngambil. Bisa jadi nanti tidak sampai ke sekolah. Karena itu kan tujuannya untuk untuk sekolah sebetulnya, supaya sekolah dibantulah dengan finansial atau dengan dukungan keuangan dari Provinsi Banten. Kemudian yang keempat poinnya, sekolah tidak dibebani
dengan SPJ seperti BOS, BOSDA. Karena memang kalau untuk seperti ini kan kita hanya membuat lampiran bahwa jumlah siswa sekian ratus. Ini yang penerimanya hanya bentuk tanda tangan, mungkin selembar 2 lembar lah untuk SPJ-nya. Itu poin keempat. Kemudian yang poin kelima, dulu sebelum ada program pendidikan gratis, ada BOSDA, walaupun tidak besar untuk swasta, yaitu 250.000 per bulan, per tahun. Untuk per satu siswa? 250.000 per siswa per tahun. Artinya kalau dibagi 12 itu sangat minim sekali. Hitungannya mungkin 20.000 lebih lah. Makanya tadi tidak 100% menerima dengan lapang dada teman-teman baik di SMK maupun SMA swasta, karena memang utamanya Tangerang Raya yang memang keekonomiannya atau cukup tinggi lah untuk biaya ekonomi di sana. Mungkin bagi wilayah Kabupaten Lebak Pandeglang, mungkin plus bagian wilayah Seragon sebuah anugerah. Artinya sebuah keberuntungan ya yang dapat menolong membantu pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Kemudian yang poin berikutnya yaitu poin 5, yaitu BOSDA dihapuskan karena nggak boleh ada duplikasi anggaran. Setelah berlakunya gratis ini, program gratis ini. Kemudian yang keenam, pada kegiatan penerimaan siswa baru mulai tahun pelajaran 2025-26 ini, calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri maka secara otomatis diarahkan ke sekolah swasta sekitar, karena sama-sama sudah dibiayai oleh pemerintah. Cuma mungkin ini masih sebuah pertanyaan bagi teman-teman swasta, karena memang masyarakat Banten umumnya, khususnya wilayah Serang, ya mindsetnya masih sekolah negeri itu sebagai primadona, masih impian mereka masuk ke negeri. Walaupun dua-duanya baik swasta maupun negeri digratiskan, masyarakat Serang khususnya umum Banten masih sekolah negeri itu masih menjadi primadona lah. Mungkin 2 tahun ke depan baru akan terasa, dan insya Allah mudah-mudahan di salah satu membantu juga terhadap peranan eksistensi sekolah swasta yang ada di Provinsi Banten. Terutama di Kota Serang mungkin akan terbantu yang tadinya, karena memang jujur sebelum program pendidikan gratis ini untuk swasta itu kan hanya untuk negeri. Artinya untuk negeri, dan itu menjadi sebuah bumerang bagi teman-teman swasta. Bahkan banyak sekolah swasta yang gulung tikar. Semenjak digaungkannya sekolah negeri gratis 2017 sampai 2022, mungkin 2023 ya, itu banyak yang gulung tikar, karena memang sudah sekolah negeri, fasilitasnya luar biasa, tambah gratis pula. Nah, permasalahan teman ini ada beberapa pasal di Pergub terkait pendidikan gratis bagi sekolah swasta ini. Ketika kita memberikan contoh wilayah Kota Serang, Seragon lah, itu untuk SMK 200.000. Tetapi ada poin pasal di situ, ketika sekolah menerima sekolah gratis, tidak boleh memungut lagi. Itu menjadi permasalahan, karena memang kalau sekolah swasta tadi, sekolahnya sekolah bangun sendiri, peralatan juga sendiri, guru nyari sendiri, siswa nyari sendiri, dengan anggaran 200.000 per bulan, ditambah BOS mungkin belum cukup. Bagi yang sekolah-sekolah, karena memang kalau SMK akan berbeda. Berbeda mungkin dengan SMA, satu kalau SMK itu ada prakerin, praktek kerja industri, atau praktek kerja lapangan, ada uji kompetensi. Apalagi yang menggunakan LSP, standarnya kan luar biasa, dan itu membutuhkan dana yang luar biasa. Yaitu poin-poin pasal poin-poin pasal yang ada di draft Pergub itu yang memang menjadi menjadi kegalauan teman-teman sekolah swasta baik SMK yang ada di Kota Serang maupun seluruh Provinsi Banten. Secara keseluruhan menerima lah, bahkan beri ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Gubernur Provinsi Banten terpilih, tetapi di satu sisi dengan anggaran terbatas, itu menjadi sebuah dilema bagi teman-teman yang memang, apalagi yang rumputnya teknologi atau kesehatan. Karena memang biaya operasional sekolah itu swasta cukup besar untuk SMK. Mungkin itu kali Kang. Tadi disebutkan yang Serang, Lebak, Pandeglang, Cilegon itu kan 200.000 Pak ya, dia. Lantas kalau untuk Tangerang Raya berapa? Itu kisaran 300. Untuk SMK, kalau untuk SMA kan 250. Tapi kan nggak tahu nanti ketika launching berapa nominalnya, itu nanti kebijakan di ranah provinsi lah, bukan di Damu. Karena memang hasil konfirmasi Kabar Banten juga memang formulasinya masih terus digodok, jadi kemudian masih akan berubah. Tetapi kemudian tadi disebutkan BOSDA dihapus, kemudian dan sekolah swasta kan
tadi disampaikan Pak Suban, ya sangat tinggi biaya operasionalnya begitu. Terus kalau kemudian nanti nilainya tidak berubah, apa sih sebenarnya akan yang dikhawatirkan begitu dampaknya terhadap ABM di. Makanya saya bilang dengan pendidikan gratis ini bukan wacana lagi, sebuah visi misinya gubernur terpilih. Artinya ketika visi misi gubernur terpilih terkait pendidikan gratis, otomatis itu masuk ke dalam RPMJD kan, jangka panjang menengah Provinsi Banten, perintah terpilih. Kita menyambut baik di satu sisi, cuma di satu sisi juga dilema bagi SMK ketika ada pasal yang menyatakan bahwa ketika mengadakan pendidikan gratis, bahwa tidak boleh memungut biaya lagi. Kita berharap dan masih berharap dan sangat berharap poin itu atau pasal itu dirubah. Yang penting kan gini, masih bisa memungut terhadap masyarakat atau PDM lah, pungutan dari masyarakat dengan musyawarah, dengan komite, melibatkan orang tua, dan itu kalau disepakati disetujui oleh forum orang tua, saya rasa itu akan lebih baik. Karena memang kalau hanya dengan 200.000, saya rasa berat untuk SMK. Cuma kan di satu sisi juga tidak ada paksaan bagi teman-teman swasta untuk menerima ataupun tidak menerima terkait program pendidikan gratis ini. Jadi sebenarnya tidak menerapkan pun tidak jadi soal begitu Pak. Jadi soal, karena di Google Form sendiri yang kita isi itu kan itu boleh menolak, boleh menolak. Cuma mungkin konsekuensi ke depannya itu menjadi sebuah pertimbangan teman-teman swasta, baik di tataran manajemen sekolah maupun di kelembagaan atau di yayasan. Mungkin itu kali ya. Iya kan di pemerintah Provinsi Banten itu yang saya ketahui yang disebut dengan gratis adalah menanggung biaya SPP begitu Pak ya. Nah teman-teman swasta tadi harapannya agar ada yang dikecualikan biaya-biaya lain untuk tetap bisa bisa didialogkan dengan para orang tua begitu Pak ya. Tapi Mas selama ini memang musyawarah itu menjadi budaya kan di sekolah. Para orang tua terkait dengan biaya di sekolah itu sendiri begitu Pak ya. Jelas, kita sebetulnya kalau dengan forum orang tua itu, baik negeri maupun swasta mungkin sama ya, bukan sebuah budaya, tapi itu sebuah keniscayaan untuk transparansi. Kita ngadakan ujian sekolah atau perkuliahan, kita undang orang tua. Kita jabarkan kebutuhannya, disepakati, ya silahkan. Kita kesepakatannya sekian rupiah, hasil kesepakatan bikin berita acara, dan itu insya Allah menjadi kesepakatan bersama. Jadi tidak sama, kita sama-sama tidak dirugikan. Jadi kalau termasuk di sekolah yang kita kelola ini, ya kita nggak langsung main tembak sekian biaya sekolah, sekian biaya ujian, kita undang orang tua untuk merumuskan dan mensepakati berapa sih besaran biaya kebutuhan untuk kegiatan yang ada di sekolah, baik ujian sekolah ataupun perpisahan. Kalau dulu ya, kalau sekarang tidak ada ya kita perpisahan apa adanya aja, kan melepas anak-anak secara sederhana tapi tidak mengurangi esensi dari khidmah pelepasan itu sendiri. Nah itu sudah menjadi budaya atau kebiasaan yang disepakati antara sekolah dengan pihak orang tua ya. Nah nanti kalau kemudian ketentuan Pemprov Banten tetap hanya dinilai itu 300 atau 200 tapi juga tidak, yang dikecualikan itu tidak dipenuhi begitu, tidak terpenuhi atau tetap tidak diperbolehkan memungut yang lain, lantas nanti bagaimana mensiasati biaya operasional itu Pak? Ya otomatis kan gini, kalau sekolah itu kan parameter itu kan di RAPBS atau RKS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Kan sebetulnya kan mungkin kalkulasi dari BOS pusat kita masih terima, itu kan seluruh sekolah ya yang terdata di Kementerian Pendidikan, ditambah dengan ini dihitung selama 1 tahun kebutuhannya, itu kan masing-masing sekolah berbeda. Makanya tadi ketika ini sudah bahwa tidak ada perubahan, kami masih berharap poin-poin itu dirubah. Ada pengecualian. Sebetulnya kan tidak mungkin lah kalau kita mengkaji secara substansi atau esensi, tidak ada pendidikan gratis. Saya lebih condong sesuai dengan Akang tadi, yaitu pun kita bahas ketika pertemuan di Sekda pertama dan kedua itu, lebih kepada subsidi SPP saja, bukan ini. Cuma mungkin ini kan sebuah visi misi, dan itu udah tagline-nya gubernur terpilih yang mau pendidikan gratis, akhirnya diinterpretasikan oleh para pemangku kepentingan
Karena ketika rapat di sekda itu kan udah seluruh stakeholder ada, baik dari inspektorat, dari Bapeda, dari BKAD, dari dinas pendidikan, dari sekretariat daerah sendiri. Tapi perbedaannya kalau di swasta ini kan bangunan sendiri, maintenance sendiri. Kalau di negeri itu kan mereka difasilitasi dari sisi sarana prasarana oleh pemerintah, karena kalau sekolah ini kan sebuah aset daerah. Cuma kita selama ini terus mengkawal, bersinergi, tetap kita mengkritisi kalau hal kebijakan-kebijakan yang kurang berkenan, tapi secara elegan itu kan, baik pemangku kebijakan maupun melalui wakil rakyat kita yang ada di DPRD. Tujuannya kok sama kan, mau gubernur, mau eksekutif, mau legislatif, kita sama-sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, utamanya warga masyarakat Banten supaya tidak putus sekolah, ya kan, mengasih angka pengangguran. Jadi itu banyak PR yang itu harus bersinergi antara seluruh stakeholder, baik sekolah swasta, forum, lembaga maupun para pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif lah. Itu mungkin Kang. Ya, di tengah kebijakan yang sedang bergulir, Bosda dari Pemprov akan dihapus dengan adanya kebijakan program sekolah gratis ini. Tetapi ada yang masih ada itu Bosda dari pemerintah pusat, Pak ya? Kalau pusat itu kan Bosda kan bos daerah. Kalau pusat ya bos BOSP namanya, bos pusat. Itu masih ada. Masih kalau Dan per siswa per tahun. Nah, ini kan yang saya ketahui antara kegiatan belajar mengajar SMA dan SMK itu kan berbeda, Pak ya. Berbeda, Pak. SMK itu kan lebih juga bagaimana mencetak siswa yang kan siap bekerja kan begitu ya. Outputnya aja berbeda. Kalau SMA kan outputnya sampai dia masuk ke perguruan tinggi. Kalau SMK kan bagaimana caranya dia keterima dan diterima oleh dunia usaha maupun dunia industri. Ini banyak praktek. Iya, karena kalau SMK itu kan sebelumnya kan slogannya kan BMW, bekerja melanjutkan wirausaha. Cuma kan yang jadikan sasaran paling utama dalam mendirikan SMK ini kan, melalui sekolah SMK ini kan untuk mereka bisa bekerja. Begitu lulus, mereka akan terserap di dunia usaha maupun dunia industri. Sementara dengan kebijakan ini, ya mudah-mudahan sih tidak menggigit sampai ke tahap KBM, Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita selama ini mengikuti aja sambil terus diskusi kalau hal-hal yang memang harus dimusyawarahkan. Karena terakhir kita komunikasi diskusi terkait masalah pendidikan gratis itu di SMK Negeri 4, mungkin seminggu yang lalu. Itu seluruh perwakilan SMK, SMA, dan SKH aliyah tidak berkumpul menyamakan persepsi terkait kebijakan pendidikan gratis yang ada di Provinsi Banten ini. Baik Pak Suban, saat ini pemerintah Provinsi Banten masih menggodok terkait dengan kebijakan program sekolah gratis ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan aspirasi dari teman-teman SMK swasta di Provinsi Banten? Ya tadi teman-teman SMK swasta Provinsi Banten ini maupun SMA kita sudah berkomunikasi dengan ketua aksesnya. Kalau SMA itu kan namanya akses sekolah SMA swasta. Kita berharap poin krusial itu tadi yang satu terkait masalah tidak boleh memungut. Masih ada mungkin pasal itu bisa dirubah lah, masih boleh memungut. Yang penting kan ada persetujuan forum musyawarah dengan orang tua. Itu satu. Yang kedua, kita juga tahu bahwa pendidikan gratis kan wacana hanya untuk warga Banten. Bagaimana teman-teman kita yang ada di perbatasan seperti Lebak dengan Jawa Barat ataupun Tangerang. Tangerang ini kan Tangerang itu utamanya Tangerang Kota dan Tangerang Selatan itu berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan DKI. Nah, ketika rapat kemarin terakhir itu nggak boleh. Jadi artinya kalau warga di luar Banten itu mereka tidak mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan teman-teman kita yang wilayah Tangerang Raya, utamanya Tangsel dan Tangerang Kota, itu bahkan ada yang 50% itu bukan warga Banten, tapi dari perbatasan dari DKI Jakarta, dari Depok, Jawa Barat. Nah, itu kan menjadi permasalahan. Tapi mungkin
hasil kemarin di SMK 4 itu kalau memang di luar DKI tidak dapat, mereka boleh dipungut. Cuma kan di satu sisi kebijakan ini akan menjadi rancu kalau pendidikan gratis. Artinya pendidikan gratis ini bagi sekolah apa bagi warga Banten? Penerapannya begitu. Penerapannya. Nah, kalau bagi sekolah kan tidak melihat warga dia dari DKI, dari Pandeglang atau dari Lampung. Iya. Itu juga menjadi permasalahan teman-teman, masih dilema itu. Bukan mereka menentang ataupun mereka menolak. Itu mungkin menjadi ketimpangan, dan Tangerang Raya berharapnya lebih dari 300 kalau untuk SMK. Cuma kan ketika membahas anggaran itu bukan ranah kami. Itu ranahnya para pemangku kebijakan, Dinas Pendidikan atau Inspektorat atau Bapenda. Itu ranah para eksekutif lah pemangku kebijakan, utamanya Pemprov Banten. Tentu kami mengusulkan mengawal supaya program pendidikan gratis ini diterima dengan baik dan teman-teman swasta welcome dengan program penugasan Pak Gubernur terpilih. Itu mungkin. Baik, Pak Subhan, Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Ketua Forum Kepala SMK Swasta Provinsi Banten. Apapun kebijakannya, Sobat Kabar Banten mendoakan mudah-mudahan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten berkaitan dengan sekolah gratis berjalan dengan lancar, dan KBM di SMK dan SMA swasta di Provinsi Banten juga tidak berubah dan tetap mengedepankan kualitas dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan siap kerja, tadi kata Pak Subhan. Terima kasih Pak Subhan atas waktunya. Bila itu pikir wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.